saya Lohman CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Saat ini saya sedang bersama Ibu Kepala Sekolah Madrasah Sanawiyah Tribakti, Ibu Eva Hurul. Assalamualaikum Bu Eva. Jadi pertama Bu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eva yang telah bersedia untuk menerima saya, meluangkan waktunya untuk kita sebenarnya ini kegiatannya saya menimba ilmu dan dengan yang sudah menjadi kepala sekolah bertahun-tahun tentu dengan punya banyak pengalaman, terutama yang ingin saya tanyakan nanti itu mengenai bagaimana Ibu Eva dalam mengambil keputusan terkait dengan dilema etika sama rujukan moral. Seperti kita tahu kan, kita ini mungkin sering ya di sekolah mana saja itu sering mengalami hal-hal yang sama-sama baiknya. Nah, dalam mengambil keputusan seperti ini nanti bagaimana itu biasa melakukannya, mungkin saya juga perlu ilmu. Untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eva. Mungkin ada sekitar 8 nanti ya. Yang pertama, selama ini pandangan untuk mengidentifikasi apakah masalah ini termasuk dilema etika ataukah termasuk rujukan moral itu seperti apa untuk mengidentifikasi? Terima kasih. Yang pertama untuk mengidentifikasi itu memang awal itu memang untuk kepala madrasah itu sebenarnya tidak boleh masuk kelas, tapi kalau di sini saya memang mulai awal saya masuk di dalam kelas dan ada jam belajar. Itu salah satu identifikasi yang lebih mudah. Di setiap pelajaran saya itu pasti ada 1 bulan sekali itu ada curhatan anak-anak yang berhubungan dengan masalah pribadi, masalah keluarga atau masalah kehidupan. Yang kedua, identifikasi itu kan saya langsung berkait dengan anak-anak dengan kegiatan apapun, dalam situasi apapun, dan saya sering mengadakan sidang pada waktu anak-anak pembelajaran di kelas ataupun waktu istilahnya bahkan setiap pulang sekolah bel pulang itu saya sudah ada di depan ruangan untuk mengantisipasi, untuk mengidentifikasi moral dari baju, dari tingkah kita. Kadang itu anak-anak mulai dari masuk sampai pulang itu kadang tidak sama. Sampai di sekolah. Selanjutnya, kira-kira dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus seperti yang katakanlah dilema tadi ya, misalnya dilema etika, katakanlah misalnya kalau pada peserta didik kita kadang menemui anak-anak itu yang tidak masuk lama. Nah, sebenarnya kan sebagai murid dia harus selalu masuk sekolah, tapi dia tidak masuk lama. Ternyata setelah diteliti dia tidak masuknya itu karena membantu orang tua misalnya. Dua-dua hal ini sama-sama baiknya. Nah, dalam hal ini biasanya itu bagaimana dalam pengambilan keputusan untuk kasus seperti ini? Pengambilan keputusan. Ya, misalnya terhadap siswa yang bersangkutan, di mana dia itu tidak masuk sekolah dengan alasan membantu orang tua misalnya, kan sering kita dapat seperti itu. Sebelum pengambilan keputusan biasanya saya koordinasi dengan wali kelas, BK dan kesiswaan. Setelah kita mengadakan maksimal itu 2 kali visit dan 1 kali pemanggilan orang tua dan anak. Kita komunikasikan dengan orang tua terlebih dahulu. Kalau memang anak itu benar-benar membantu orang tua, biasanya saya putuskan anak itu bebas biaya. Yang kedua, kalau memang orang tua itu memang butuh dibantu, ada memang kasus 2 tahun yang lalu ya, kita bantu nanti sebisanya. Dan tapi ya harus ada satu kesepakatan bahwa benar-benar anak ini paling tidak akhlaknya bagus, kalau bisa berprestasi.
Nah, kadang-kadang ini Bu, dalam memutuskan hal itu kan langkah-langkah apa saja yang Ibu Eva lakukan untuk bisa membuat keputusan? Tergantung setiap masalah itu kan memang ada beberapa langkah. Cuma kalau memang masalahnya tidak begitu istilahnya berat ya, mungkin kita hanya mengenali apa kesalahan nilai-nilai itu yang berkaitan dengan permasalahan tadi, terus menentukan siapa dan fakta yang ada di lapangan itu bagaimana. Mungkin cukup itu. Jadi tergantung kedalaman kasusnya Bu. Jadi Tergantung. Misalnya kasusnya berarti kalau hanya cukup sampai mengenali, kemudian melihat siapa saja yang berkasus dan akhirnya bisa diputuskan. Kemudian Ibu, ada apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Kemudian Ibu, ada apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Yang paling efektif untuk mengambil keputusan mengenai dilema etika ini? Efektif seperti apa? Biasanya kan kalau kita sudah mengenali permasalahan dan kita sudah mendalami itu, biasanya kita langsung to the point, langsung apakah perlu ada hukuman atau tidak, itu biasanya langsung diberi tindakan ya, langsung tidak menunggu besok atau jadi ketika itu kalau memang sudah jelas permasalahannya dan hukuman itu, kita juga kondisinya contoh berat atau ringan suatu kasus ini. Jadi nggak menunggu nanti kalau memang masalahnya sederhana. Nah, selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan panjenengan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya itu kayak gimana? Biasanya kalau memang itu berhubungan dengan kenakalan anak-anak atau kesalahan, itu biasanya tantangannya kadang di guru-guru yang masih muda itu biasanya kan mereka itu menentukan hukuman tergantung dengan kesalahan. Kalau saya pribadi sebagai kepala madrasah itu tergantung kondisi siswa tersebut. Kadang siswa itu membuat kesalahan, ya, kesalahan tidak diinginkan dari pribadi, karena itu ada faktor dari keluarga atau dari lingkungan. Jadi kalau saya selama jadi kepala madrasah di sini memutuskan atau menghukum anak-anak itu tergantung dari berapa sudut pandang dan dari sesuai dengan aturan. Kalau kesalahan ini hukumannya ini. Jadi melihat dulu kira-kira apa saja yang mendasari anak itu, jadi tidak kaku lah selain itu kan Ibu. Selanjutnya itu apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Apakah Anda langsung menyelesaikan? Tadi sudah dijawab ya, sebenarnya ada bisa diselesaikan langsung apabila kasusnya juga termasuk mudah. Tapi apabila kasusnya agak berat begitu, apakah ada jadwal sendiri atau perlu waktu yang seperti apa? Ya pasti. Pada kasus-kasus tertentu saya memang ada jadwal. Bahkan kasus yang paling ringan, contoh anak-anak baju, disiplinan baju itu pun saya sudah punya. Saya punya kasus khusus kepala madrasah. Itu boleh juga anak-anak tahu. Itu sama warna biru itu khusus kepala madrasah. Kalau kasus merokok dan lain-lain itu saya punya jadwal. Saya punya jadwal visit ke orang tua dan pemanggilan itu ada. Sampai benar-benar anak ini efek jerah. Istilahnya saya tunggu sampai tobat. Kalau permasalahan
misalnya dengan percintaan sampai ada anak melampaui batas itu biasanya saya punya jagal untuk pemanggilan. Kalau memang pacarnya itu anak sini ya langsung, kalau dari luar saya panggil atau saya yang ke rumah. Ya. Kemudian itu tadi untuk kasus-kasus yang bukan tadi. Nah, di dalam sekolah itu kita tahu bahwa lingkungan sekolah itu selain peserta didik juga ada pendidik. Ya. Nah, misalnya ada kasus dilema seperti yang sering kita temui, mungkin seperti ini contohnya. Katakanlah ada seorang guru. Nah, guru ini di suatu waktu, ya, tentu tidak seterusnya mungkin kadang-kadang beliau ini tidak mentaati peraturan yang diberlakukan di sekolah dengan alasan mungkin pada saat itu harus katakanlah contohnya mungkin menunggu keluarganya, mungkin ibunya yang sedang sakit, di mana memang kondisinya itu hanya beliau saja yang di sana. Kira-kira ini kan dilema gitu ya. Di satu sisi menunggu orang tua ini juga merupakan kebaikan, tapi melaksanakan kewajiban di sekolah juga merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh guru tersebut. Nah, dalam menghadapi ini biasanya itu seperti apa menyikapinya, mengambil keputusan? Oh ya, pertama saya panggil dirinya, masalahnya apa. Kalau memang masalahnya jelas, saya akan visit juga, lihat keadaan real. Kalau memang terjadi seperti itu, atau mungkin bahkan beliau satu-satunya anak yang berkewajiban, biasanya beri toleransi. Saya beri waktu sampai mungkin lihat kondisi sakitnya. Kita kan di sini juga ada istilahnya saling membantu, ada yang cuti ambil. Jadi memang mulai awal guru-guru di sini memang saya berikan pengertian bahwa ketika ada guru yang izin atau pernah ada guru iddah di sini 4 bulan 10 hari, itu saya berikan waktu 4 bulan 10 hari, dan apalagi iddah ya tetap kita gaji, mungkin kita beri gaji separuh karena dalam rangka siapa sih yang mau jadi janda. Apalagi kalau seperti itu ya mungkin tetap kita beri hak yang tapi hanya separuh, dan kita kondisikan teman-teman yang untuk membantu. Selama kita ya biar lihat kalau Ida ya selama Ida, kalau tadi menunggu orang tuanya sakit, kita lihat sakitnya itu seperti apa, separah. Jadi nanti kita komunikasikan dengan lokal kurikulum, nanti mungkin jadwal bisa. Jadi tadi langkah pertama tentu memanggil yang bersangkutan untuk istilahnya memastikan ya bagaimana, dan kemudian tadi disampaikan ada visit untuk mengetahui kondisi itu seperti apa, dan kemudian juga ada toleransi apabila memang itu benar-benar terjadi, dan nanti juga untuk di sekolah digantikan oleh weekend seperti itu atau yang lain. Tapi kalau seperti itu kan 4 bulan 10 hari biasanya kita mengganti jadwal. Kita guru itu ada di kode dulu ada, cuma kita gantikan yang kita sepakati, tergantung mata pelajarannya apa. Kalau agama yang menjadi sama-sama agama. Istilahnya mengangkat pengganti sementara selama weekend. Baik, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah ibu dalam dan mempermudah termasuk membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Apakah ada orang atau hal terserah yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambilan keputusan? Setiap keputusan saya itu pasti ada keterlibatan waka guru, waka kesiswaan, waka humas, dan biasanya bendahara, karena bendahara di sini juga multifungsi, karena beliau juga biasa hidup bermasyarakat, jadi keputusannya juga bisa kita musyawarahkan. Jadi setiap keputusan saya itu tidak saya pribadi, pasti saya minta pendapat dari kawan-kawan.
Dari semua hal yang telah kita bicarakan tadi dan telah disampaikan, pembelajaran apa ini yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan selama ini? Kira-kira pembelajarannya keputusan saya itu memang biasanya kalau yang saya putuskan sendiri itu yang sifatnya permasalahan urgent. Kadang memang saya mengambil keputusan lebih cepat lebih baik karena ada satu atau dua atau beberapa masalah yang memang harus segera diputuskan. Kalau memang permasalahan yang bersifat hubungannya dengan dewan itu ya kita musyawarahkan. Kalau yang hubungannya dengan anak-anak biasanya saya lebih ke kapasitas kita dan wali kelas. jadi tadi melihat ya, jadi kalau keputusan itu kadang sering mendesak, kadang kalau memang keputusan itu nanti juga berpengaruh dalam jangka waktu yang lama, berarti perlu menyesuaikan lebih sama pihak-pihak yang terkait untuk mengambil. Baik Bu Eva, terima kasih atas waktunya. Saya juga dapat banyak dari Bu Eva. Mungkin saya akhiri dulu. Terima kasih. Demikian wawancara saya dengan Ibu Eva Mulia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Rohmah, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Saat ini saya sedang bersama Bapak Lukman Arif, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Ma'arif 2 Singosari. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam. Baik Pak Lukman, jenengan kan selaku kepala sekolah sudah bertahun-tahun ya. Nah, saya di sini itu ingin menimba ilmu kepada Bapak mengenai pengambilan keputusan, terutama pengambilan keputusan yang berbasis kepada kebajikan universal. Nah, kadang-kadang di sekolah itu kan kita menemui hal-hal yaitu mengenai dilema etika maupun juga bujukan-bujukan moral yang mungkin juga dialami. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Lukman. Yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi apakah masalah tersebut termasuk bujukan moral ataukah termasuk dilema etika? Ya, terima kasih. Jadi yang kami alami beberapa tahun dan di setiap sekolah madrasah itu pasti ada. Jadi untuk masalah moral dan etika ini kita harus kita utamakan dan kita kedepankan, terutama pengambilan keputusan atau kebijakan yang berbeda itu baik itu secara kelembagaan maupun secara universal ya, baik itu di dalam maupun di luar madrasah, terutama berkaitan dengan siswa-siswi. Jadi ada semacam tahapan-tahapan ya yang perlu kita lakukan untuk memutuskan itu, karena mau tidak mau di situasi zaman yang seperti sekarang ini banyak sekali mungkin tidak kita ketahui secara langsung, mungkin ada informasi dan sebagainya. Ini ada tahapan-tahapan pertama. Nah, pertama kita membuat sebuah istilahnya instrumen dalam pengertian apa saja nanti yang menjadi masalah bagi siswa-siswi terutama. Jadi terutama bagaimana pergaulan mereka, bagaimana latar belakang mereka selama di luar madrasah, terutama di rumah. Kalau terjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan moral dan etika. Karena kita tahu bahwasannya ingatkan kembali, kemudian kelas 9 juga demikian, sehingga setiap tahun mereka selama di sini itu pasti menerima informasi terbaru, ya baik aturan yang lama dan yang baru, kemudian apa saja yang harus dilakukan yang dilarang ya di lingkungan madrasah ini, sehingga mereka semacam kalau ibaratnya itu dicas ya, cas setiap tahun, sehingga mereka juga akan lebih memahami, lebih
lebih mengutamakan apa yang pernah disampaikan oleh guru, terutama melalui kesiswaan ya akan tadi. Nah, sehubungan dengan kebijakan itu, madrasah membuat tahapan. Pertama, kalau terjadi sebuah pelanggaran moral, etika, pertama madrasah memanggil siswa bersangkutan, menanyakan untuk menggali serta bayun itu betul atau tidak. Kemudian kalau sudah ternyata dengan tujuan itu, kemudian baru kami mencari teman-temannya siapa saja yang mungkin tahu. Setelah itu kami memanggil orang tuanya, baik itu bisa melalui home visit, bisa kita memanggil orang tua untuk datang ke madrasah untuk menerima informasi serta dengan perlakuannya. Ingatkan kembali, kemudian kelas 9 juga demikian, sehingga setiap tahun mereka selama di sini itu pasti menerima informasi terbaru, ya, baik aturan yang lama dan yang baru, kemudian apa saja yang harus dilakukan, yang dilarang ya di lingkungan madrasah ini, sehingga mereka semacam kalau ibaratnya itu dicas ya, cas setiap tahun, sehingga mereka juga akan lebih memahami, lebih mengutamakan apa yang pernah disampaikan oleh guru, terutama melalui kesiswaan ya akan tadi. Nah, sehubungan dengan kebijakan itu, madrasah membuat tahapan. Pertama, kalau terjadi sebuah pelanggaran moral, etika, pertama madrasah memanggil siswa bersangkutan, menanyakan untuk menggali serta bayun itu betul atau tidak. Kemudian kalau sudah ternyata dengan tujuan itu, kemudian baru kami mencari teman-temannya siapa saja yang mungkin tahu. Setelah itu kami memanggil orang tuanya, baik itu bisa melalui home visit, bisa kita memanggil orang tua untuk datang ke madrasah untuk menerima informasi serta dengan perlakuannya. Kita sama-sama saling mendidik ya, membimbing. Kalau itu misalnya ringan, maka kita lakukan bersama-sama, kita bimbing sampai menjadi lebih baik. Kalau sedang juga demikian, nah baru kalau berat itu nanti baru ada sebuah peringatan terakhir, dan bisa jadi itu ada beberapa yang harus dilakukan sehingga hal itu tidak terjadi lagi di ya. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Tadi sudah lengkap ya. Jadi mulai dari bagaimana Bapak sebelum mengambil keputusan itu mencari tahu dulu permasalahannya seperti itu ya. Kemudian juga menerapkan langkah-langkah, di mana di langkah pertama itu juga ada tabayun dan sebagainya. Kemudian Pak, kalau boleh tahu itu kira-kira ada apa tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ya, artinya alhamdulillah ya selama ini tidak terlalu rumit, karena pertama yang kita utamakan adalah komunikasi kita dengan orang tua. Ya, sudah tentu nanti dengan para pemangku kepentingan di madrasah, aktif maupun kesiswaan maupun beberapa yang lainnya yang berkompeten untuk mengurus masalah ini, termasuk BK, ya. Sehingga itu mudah untuk dikomunikasikan, terutama ketika orang tua begitu menerima informasi yang sebenarnya bagaimana dalam pentingnya itu bisa menerima. Tentunya kalau misalnya ringan sedang ya maka kita berikan kesempatan, kalau berat sekali dan memang tidak bisa ditolerir maka orang tua diminta untuk menyadari dan istilahnya menerima ya, sudah bagus dengan berbagai komunikasi yang akhirnya istilahnya sama-sama bisa menerima, dan akhirnya bagaimana upayanya agar siswa yang bersangkutan setidaknya pindah dari rumah. Untuk barangkali perlu sentuhan guru yang lainnya di sekolah atau madrasah lain untuk menyadarkan, karena ini penting. Kadang-kadang anak itu mungkin merasa belum bisa menerima dengan apa yang dari informasi bimbingan dari ini, barangkali mungkin ikhtiar lainnya seperti itu. Akhirnya maka harus dikembalikan ke orang tua dan harus pindah dari madrasah ini. Apabila itu memang betul-betul berat dan tidak bisa dipertahankan juga. Selanjutnya Pak, dalam keseharian
tentu kan kita itu sering mendapati hal-hal yang dilematis. Dilematis itu dalam arti sebenarnya permasalahan itu sama-sama benar. Kita ambil contoh misalnya mungkin di guru-guru atau mungkin juga di siswa itu kadang-kadang katakanlah mereka suatu saat pernah melakukan hal yang sebenarnya hal-hal itu sangat sama-sama benar, tetapi merupakan dilema. Mungkin katakanlah ada guru yang suatu saat itu pernah tidak disiplin dengan alasan katakanlah mungkin menjaga ibunya yang sedang sakit. Seperti ini kan hal-hal ini kan juga sama-sama baik ya sebenarnya, menjaga orang tua itu benar, sementara melaksanakan kewajibannya di sekolah itu juga sesuatu yang harus dilakukan. Nah, dalam hal menghadapi kasus seperti ini, kira-kira seperti apa Bapak? Biasanya memutuskannya akan seperti apa? Ya. Untuk menghadapi hal yang sama benar antara di madrasah dan di luar madrasah, itu harus kita memang harus bicara dari hati-hati. Ya kalau ada kalanya kalau itu memang misalnya sudah disampaikan dari hati-hati, kemudian ada hal yang perlu ditekankan lagi. Kalau saya biasanya kalau sudah diomongin secara pribadi, kalau masih tetap saja, ya, itu maka biasanya saya menyampaikan di forum rapat, tapi tidak. Jadi yang pertama tidak menyebut nama, tapi kemudian kalau misalnya terlalu sedang tidak, istilahnya tidak berubah, maka harus menyebut nama. Karena orang itu kadang-kadang kalau disindir tidak merasa, tapi begitu sama-sama saling siapa ya itu untuk memastikan maka akan disebut. Tapi sudah tentu untuk menghadapi hal semacam itu kita harus memilah ketika kita di keluarga, dan insya Allah mungkin punya saudara sebagainya, harus bisa membagi antara kepentingan keluarga dan profesi kita sebagai seorang guru juga bisa. Terlebih guru itu menjadi guru yang sifatnya punya kewajiban yang seperti guru saya harus bisa membedakan dengan guru-guru yang lainnya. Tentunya aturan itu juga mungkin lebih berat di guru sertifikasi atau lebih ketat istilahnya dibanding dengan guru yang belum sertifikasi, yang sifatnya mungkin masuknya lama dan tidaknya di madrasah. Tapi setidaknya kita arahkan bahwasanya kalau tugas itu memang benar-benar tidak ada orang lain di keluarga itu, maka kita maklumi. Artinya ya kita maklum lah istilahnya. Tapi kalau di keluarga itu ada orang lain dalam artian punya keluarga lain, ya maka ya harus dibagi waktu. Maka harus bisa memilah antara kepentingan di rumah dan di madrasah. Karena di madrasah pun juga kalau misalnya seorang guru punya jam mengajar, sedangkan dia punya keluarga di rumah yang ada mungkin orang lain untuk menunggu orang tuanya sedang sakit mungkin, itu tanggung jawabnya sama, tanggung jawab orang tua, tapi ini tanggung jawab pada anak didik yang memang benar-benar diamanahkan kepada kita, sehingga tadi itu berupaya untuk agar sama-sama jalannya. Mungkin kita punya kebijakan, ya sudah kalau misalnya tidak ada jam, oke lah, tapi selama jam belajar mengajar, jam masuk kelas itu diupayakan hadir, dan mungkin nanti bisa kembali lagi ke rumah untuk melanjutkan tugasnya di rumah. Ya, jadi kalau boleh saya simpulkan, jadi pengambilan keputusan yang diperhatikan itu lebih berpihak pada murid ya, jadi supaya pembelajarannya juga tetap. Sementara itu saja yang ingin saya tanyakan, dan mohon nanti jika ada pertanyaan lanjutan Bapak tidak keberatan untuk menjawab. Ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan dan juga atas ilmu-ilmunya. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.